Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Pada bacaan Ar-Rahman, di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi ia tidak dibaca, sehingga kita langsung masuk ke huruf ra, a. Nah, ini tanda alif di atas seperti ini, itu sebenarnya kita namakan dengan hamzatul wasl kalau dia di tengah-tengah. Akan tetapi ketika dia di awal bacaan, itu kita baca dengan bacaan a. Sehingga di sini a langsung ke ra. Ar-Rahmanu. Ro-nya tebal. Kemudian di sini ada huruf ha. Ha dia memiliki sifat hamas, yaitu maka harus mengalirnya nafas. Ar-Rahman. Ar-Rah. Ih, dan sebagainya. Kemudian ma, di sini lafal ma ada mad arid lis sukun. Kenapa dinamakan dengan mad arid lis sukun? Kenapa tidak dua harokat? Kalau kita lanjut misalkan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Nah, baru di sini apa namanya? Ma-nya menjadi mad tabi'i. Ma-nya menjadi mad tabi'i, yaitu dua harokat. Akan tapi ketika kita waqaf, maka dia menjadi mad arid lis sukun, yaitu huruf nun yang menjadi sukun maka dinamakan dengan sukun arid, dan sebelumnya ada huruf mad berupa alif. Panjangnya berapa? Kita boleh memanjangkan dua harokat pada lafal ma, boleh juga 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Maka Ar-Rahman 2 harokat, Ar-Rahman 4 harokat, Ar-Rahman 6 harokat. 'Allamal Qur'an. Kemudian 'allamal. Nah, di sini ada alif lam pada huruf Al-Qur'an atau bacaan Al-Qur'an, ada alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah adalah alif lam yang dia ditulis dan dibaca. Di sini lamnya terbaca. Kemudian tadi kami terlewat, yaitu pada huruf ain jangan sampai dibaca allamal Qur'an, jangan pakai alif, jangan pakai hamzah. Tapi di sini huruf ain. Allama, allamal Qur'an. Kemudian di sini ra-nya ra tafkhim, yaitu huruf ra yang didahulukan dengan huruf dhammah. Apabila ada huruf ra sukun didahulukan dengan dua huruf yang berharakat dhammah dan fathah, maka dia akan dibaca dengan tebal, bukan Qur'an tapi Qur'an. 'Allamal Qur'an. Kemudian pada lafal an kembali lagi ada mad arid disukun karena dia di akhir bacaan kita. Tapi ketika kalau kita misalkan sambung lagi, misalnya 'allamal Qur'ana khalaqal insan, maka nanti di sini an-nya menjadi mad badal. Kalau kita sambung, maka menjadi mad badal karena adanya huruf mad yang datang setelah huruf hamzah. Tapi ketika kita waqaf, maka dinamakan dengan mad arid disukun yang asalnya mad badal. Panjangnya berapa harokat? Kita boleh memanjangkan untuk mad arid disukun 2, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Kemudian khalaqal insan. Kha isti'la, huruf kha pangkal lidah kita terangkat. Khalaqa sama qa juga huruf isti'la pangkal lidah terangkat. Khalaqal insan. Pada lafal al-insan di sini ada alif lam, maka dinamakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif dan lam yang ditulis dan dibaca. Maka kemudian di sini insan ada nun sukun bertemu dengan alif. Maka ada nun sukun bertemu dengan huruf sin, maka kita namakan dengan bacaan ikhfa. Yaitu secara membacanya itu nunnya kita samarkan kepada huruf sin, kemudian terdengar suara samar-samarnya. Insan. Panjangkan dulu dengungannya atau panjangkan dulu ikhfa-nya. Panjangkan dulu bacaan gunnanya 2 harakat dan itu tipis ke huruf sin. Insan. Kemudian falafal san kembali lagi ada bacaan mad arid disukun, yaitu adanya
huruf yang diwakafkan dan disukunkan pada huruf nun sebelumnya ada huruf mad, maka kita baca dengan bacaan mad arid lis sukun. Panjangnya berapa? Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Kemudian allamahul bayan. Kemudian pada lafal allamahul bayan, di sini ada alif lam bertemu dengan huruf ba, maka dinamakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian pada lafal bayan kembali lagi kita mendapati adanya mad arid lis sukun, yaitu adanya huruf mad sebelum huruf akhir yang diwakafkan atau dimatikan. Panjangnya berapa harokat sebagaimana yang sebelumnya? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Maka allamahul bayan, allamahul bayan, 4 harokat. Allamahul bayan. Nah, itu 6 harokat. Kemudian kita lanjutkan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Pada lafal asy-syamsu, di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca, sehingga bacaannya langsung ke huruf shin. Nah, kemudian kita juga harus hati-hati dalam pelafalan huruf shin. Jangan dibaca as-samsu, as-samsu wal qamaru, bukan. Atau juga as-samsu dengan sa, bukan. Karena di sini huruf shin, atau biasanya istilahnya kita gunakan kalau mau lebih mudahnya pakai sy. Kita jabarkan lebih murah sedikit, yaitu asya dengan sya, shi. Maka di sini langsung ke huruf shin, makhrajnya dari tengah lidah kita. Asy-syamsu, asy-syamsu, asy-syamsu wal qamaru. Kembali lagi kita dapat di sini ada alif lam. Maka di sini alif lamnya kita baca wal qamaru, maka dinamakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian pada lafaz ru, ru-nya dibaca tebal karena dia huruf ra yang berharokat dhammah. Kemudian bihusban, ha kecil, hati-hati jangan sampai bihusban, tapi bihusban. Pada lafal ban ada kembali lagi kita mendapati di sini bacaan mad arid lis sukun. Kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Kemudian wasyajaru yasjudan. Wasyajaru, kembali lagi ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, yaitu langsung ke huruf shin. Dan di sini hati-hati jangan sampai terbaca huruf shin, huruf sin lagi, tapi dia huruf shin. Wasyajaru, sebagaimana yang di awal tadi ayat ke-5. Wasyajaru yasjudan. Sin, yas, as, sifat sofirnya, sifat mengalirkan nafas atau berdesis seperti suara burung. As. Nah, dialirkan nafasnya juga, dia termasuk huruf hamas. Yasjudan. Maka panjang lafal dan itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Karena kita hukumnya dengan hukum mad arid lisukun sebagaimana yang sebelumnya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Pada lafal was-samaa'a ada bacaan mad wajib muttasil. Mad artinya panjang. Nah, wajib artinya wajib, muttasil artinya bersambung. Nah, mad wajib muttasil merupakan cabang daripada mad far'i. Kalau hukum tajwid mad ada 2, mad asli dan mad far'i. Mad far'i itu banyak. Salah satunya mad wajib muttasil yang mana ia terjadi disebabkan karenanya adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Di sini ada huruf hamzah datang setelah huruf mad berupa alif. Kemudian hamzah tersebut pada satu kata sehingga dinamakan muttasil, bersambung. Panjang untuk mad wajib muttasil yaitu 4 harokat atau 5 harokat dalam sebuah riwayat. Kedua-duanya kuat. Yang mana kita ambil? Yang kita ambil adalah yang paling masyhur,
terserah ya. Boleh mengambil 4, boleh mengambil 5. Tapi yang paling banyak dipakai kita menggunakan 4 harokat untuk mad wajib muttasilnya. Was-samaa, baru dilepaskan a-nya. Kita panjangkan dulu ma-nya baru bacaan ke a. Was-samaa rafa'aha. Kemudian pada lafal ha di sini ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan huruf alif, panjangnya 2 harokat. Wa wada'al mizan. Nah, di sini alif lam lagi, alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian mizan pada lafal zan mad arid lisukun. Hati-hati jangan sampai mijan, jangan dibaca dengan jim. Jangan pula dibaca dengan zan, dengan zal, tapi di sini huruf zai. Harus jelas za-nya, za, azza. Maka wa wada'al mizan. Kemudian alla tatghaw fil mizan. Alla ada bacaan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat yaitu la. Kemudian tatghaw ada huruf ta yang berharokat sukun, maka kita namakan dengan qalqalah. Hati-hati membacanya, jangan sampai membaca dengan adanya hamzah, jangan tato tapi dia alla tatghaw fil mizan, mengalir saja. Kemudian pada lafal waw di sini ada bacaan lin, yaitu adanya huruf waw yang didahului dengan huruf fathah, maka cara membacanya itu dengan lembut. Kemudian fil mizan di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif dan lam yang dia ditulis dan dibaca. Kemudian fil mizan pada lafal mi ada bacaan mad tabi'i kembali, yaitu adanya ya sukun didahului dengan huruf berharokat kasrah, panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal zan ada bacaan kembali, yaitu mad arid lisukun. Panjangnya boleh kita panjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Kemudian wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wa aqimul pada lafal qi ada bacaan mad tabi'i, yaitu kasrah bertemu huruf ya sukun. Mul wazna. Nah, di sini pada dasarnya mu itu panjang, tapi karena mu bertemu dengan huruf sukun setelahnya, maka wawnya tadi tidak dianggap. Kemudian di sini ada huruf alif tanda seperti ini, alifnya dianggap tidak ada. Kemudian pada lafal al-wazna di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca, sehingga mu langsung ke huruf lam. Karena dia alifnya di sini tidak dianggap, waw tidak dianggap, alifnya tidak dianggap, sehingga langsung ke huruf lam. Wa aqimul, dan tidak boleh mul, karena di sini wawnya tidak dianggap lagi. Wa aqimul wazna. Nah, di sini huruf zai, sempurnakan makhrajnya dan sempurnakan sifat zainya. Az. Wa aqimul wazna bil qisti. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah lagi. Wa aqimul wazna bil qisti, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian pada lafal qisti, ta ini jangan dibaca qisti, jangan dibaca kistiwal, tapi dia huruf ta. Wa bil qisti, ti kasrahkan. Kemudian wala ada mad tabi'i kembali, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Wala tukhsirul mizan. Kemudian di sini kha akh, makhrajnya daripada daripada ujung tenggorokan adana haq, yaitu yang dekat dengan pangkal lidah kita. Wala tukhsirul, langsung ke sini sama bentuknya seperti di awal, yaitu waw alifnya tidak dianggap, langsung ke huruf lam. Kemudian pada lafal alif lam kita namakan dengan alif lam qamariyah, panjang tidak, akhirnya langsung kita baca dengan ke huruf lam. Mizan. Kemudian pada lafal mi ada mad tabi'i, yaitu panjang 2 harokat di lafal mi, baru dibaca zan. Ada bacaan mad arid lis sukun.
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Terakhir, والأرض وضعها للأنام. والأرض, maka di sini sempurnakan pada lafal wal ardo ya. Di sini ada alif lam qamariyah, alif lam yang ditulis dan dibaca wal ardo. A tipis, ro-nya tebal. Wal ardo. Ya, wal ardo wada'aha. Ardo, ar-nya tebal. Ro-nya dibaca dengan tebal. Kenapa? Karena dia ada huruf ra sukun di dalam huruf fathah. Kemudian wada'aha. Di sini kembali lagi ada ha mad tabi'i. Mad tabi'i. Lil anam, sama di sini sebenarnya ada alif lam. Alif lam sebelumnya huruf li gitu ya. Tapi karena digabungkan penulisannya seperti ini, enggak langsung saja lil anam. A sempurnakan hamzah, jangan anam. Jangan dibaca dengan dengung atau dibaca dengan masuk hidung, tidak, tapi lil anam. Kemudian pada lam yaitu ada bacaan mad alif disukun, yaitu ditandai dengan adanya huruf mad yang datang sebelum huruf akhir dan huruf akhirnya diwakafkan, dimatikan. Boleh kita panjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Baik, kita baca secara keseluruhan dari ayat awal sampai ayat akhir. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.